Hai semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita akan update perkembangan dari kasus pembulian yang dialami oleh Ayu Ting Ting beserta sang putri Bilqis oleh seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia di Singapura, Kartika Damayanti. Ini masih dugaan sih, walaupun KD pun sudah meminta maaf, tapi secara hukum masih dalam proses yang belum mencapai titik terangnya. Kemarin kita sudah lihat bahwa Ayu Ting Ting itu sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya, dan tahapan berikutnya harusnya adalah pemeriksaan Kartika Damayanti. Akan diklarifikasi apakah benar KD ini adalah admin di balik akun Gundik Empang. Yang aku lihat di sini pengikutnya tuh sudah 47,2 ribu dengan postingan 1718. Kata-katanya aku melihat di sini adalah tempat gibahin jair, no endorse, benci yang namanya diceramahin, bala jair atau bukan, nongkrong di mari banyak mohon maaf, Mimin Depak. Oke, luar biasa ya dengan postingan segini banyak, dengan lebih dari 3 tahun menghina Ayu Ting Ting beserta keluarga. Menurut aku tingkat kebenciannya mungkin sudah tingkat benci level dewa begitu. Nah, hari ini aku sudah melihat keterangan dari pengacara Kartika Damayanti, kuasa hukumnya Bambang Wahyu Widodo SH. Bambang Wahyu Widodo sudah menyatakan bahwa dia melaporkan balik orang tua Ayu Ting Ting pada saat melakukan kunjungan dalam tanda kutip ke Jawa Timur, ke Bojonegoro, dan ini dilaporkannya di Polda mungkin Jawa Timur ya, area Jawa Timur, karena itu termasuknya Jawa Timur. Menurut aku ya, ini langkah yang tidak baik sebenarnya bagi Kartika Damayanti. Karena jujur, seperti kalian tahu bahwa laporan Ayu Ting Ting ke Polda Metro Jaya pada saat setelah selesai pelapornya Ayu diperiksa, kemudian juga nanti KD juga diperiksa, akan ada tahapan mediasi begitu. Nah, menurut aku pada saat kuasa hukum dari Kartika Damayanti melaporkan balik orang tua Ayu Ting Ting, itu kayaknya agak sulit terjadi mediasi karena mungkin sudah ada tertunggangi oleh orang-orang yang mungkin ingin mengambil keuntungan dari kejadian ini. Mungkin aku sih menangkapnya orang tua KD kayaknya nggak begitu nerimo yang pandem aja lah, manut-manut aja gitu. Dan aku khawatirnya kalau mereka ini takutnya malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Itu yang sangat aku khawatirkan. Oke, coba kita dengarkan dulu. Ada dua keterangan dari dua pengacara masing-masing. Pertama adalah dari pengacaranya Kartika Damayanti terlebih dulu. Yang kita laporkan nanti adalah pasal 310, 311, kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Oke, yang pertama dilaporkan oleh kuasa hukum Kartika Damayanti adalah pasal 310. Ini sepertinya pasal yang sama yang juga akan dijerat untuk Kartika Damayanti, tapi juga dilaporkan balik untuk orang tua Ayu Ting Ting. Ini benar-benar apa ya, hukum itu kalau sudah complicated malah melebar kemana-mana gitu. Kita lihat pasal 310 yang akan diajukan untuk orang tua Ayu Ting Ting. Bunyinya adalah barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Pasal-pasal itu sebenarnya ya namanya pengacara itu pasti juga akan melihat terminologi gitu kan ya, dari pengertiannya pasal apa kemudian diterjemahkan dalam aktivitas yang dituduhkan. Itu adalah salah satu bagian pada saat kuasa hukum mengajukan ini nanti ke kepolisian. Tapi tahapan juga yang harus kalian tahu, kalian kan masih ingat bahwa pada saat Ayu Ting Ting melaporkan KD ke Polda Metro Jaya kan, pada saat itu dilaporkan belum tentu langsung diterima kan. Nah, polisi pasti akan menerima dulu laporannya seperti apa. Kalau memang laporan ini kuat, lantas tahapan berikutnya adalah ya pemeriksaan pelapor, terlapor, dan juga tahapan mediasi. Nah, menurut aku kita belum tahu nih apakah diterima atau enggak laporan dari kuasa hukum KD. Menurut aku sih lemah ya, karena konteksnya itu nggak hanya sekedar translate dari pasal kemudian tidak melihat konteksnya. Menurut aku pengadilan atau polisi juga nggak akan semena-mena, nggak akan segegabah itu gitu menerima laporan.
Bagian yang kedua adalah, kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum, atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan. Denda sebanyaknya 4.500. Wow, ini yang kedua lumayan nih 1 tahun 4 bulan ya. Yang pertama juga lumayan sih, sebulan di penjara juga udah lama banget bagi aku. Kemudian yang ketiga adalah tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa. Nah, untuk mempertahankan dirinya sendiri. Menurut aku pasal 310 untuk orang tua Ayu Ting Ting tidak akan kena ya kalau aku melihat dari pengertian ini, karena dia masuk ke pasal yang nomor 3. Karena ini dilakukan untuk terpaksa mempertahankan dirinya sendiri. Yang dilakukan oleh orang tua Ayu Ting Ting, kenapa mereka mau datang gitu ke Bojonegoro untuk mempertahankan harga diri anaknya dan juga cucunya yang sudah lebih dari 3 tahun dihina oleh akun Gundik Empang. Jadi menurut aku laporannya kemungkinan besar akan ditolak nih oleh Polda Jawa Timur. Itu adalah pasal 310 yang dikatakan oleh kuasa hukum dari Kartika Damayanti. Di berikutnya juga, kuasa hukum Kartika Damayanti bilang akan melaporkan dengan pasal 311. Bunyinya apa? 1. Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena telah salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Oke, ini kata-katanya sangatlah complicated. Barang siapa melakukan kejahatan menista, kayaknya enggak ya, ini adalah menista lebih ke menista agama begitu, fitnah yang bertubi-tubi ini yang sebenarnya bisa dikenakan untuk Kartika Damayanti jika memang dia terbukti adalah orang di balik akun Gundik Empang. Kalau untuk orang tua Ayu Ting Ting, pasal 311 nggak masuk ya dari terminologinya aja. Yang kedua nih, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35, Oke, jadi sebenarnya kalau dari pasal 311 kayaknya nggak masuk nih. Kalau seandainya orang tua, kuasa hukum orang tua KD ya, itu akan melaporkan orang tua Ayu Ting Ting, kayaknya di 311 juga nggak masuk. Oke, kita lihat lagi, apa namanya pengacara tuh pasti punya plan A, B, C, D gitu. Kalau pasal ini nggak masuk, berikutnya. Kalau ini nggak masuk, berikutnya juga masuk. Apa? Coba kira-kira yang akan diusahakan oleh kuasa hukum KD ini. Yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Oke, jadi namanya pengacara seperti itu. Kalau kedua pasal tadi yang menurut aku lemah ya, itu akan dicoba masukkan ke pasal yang lainnya adalah tentang perlindungan anak. Dari keterangannya kuasa hukum KD di sini bilang bahwa anaknya KD itu sangatlah trauma pada saat orang tuanya itu datang, orang tua Ayu Ting Ting ya datang ke Bojonegoro, dia merasa trauma sekali karena dibilangin bahwa mereka orang tua KD itu akan dijadikan jaminan agar si KD-nya pulang ke Indonesia. Kemarin itu dia kelihatan ketakutan karena mendapat ancaman kalau KD tidak pulang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka orang tuanya KD atau anaknya akan dipenjarakan sebagai jaminan. Bagaimana anak seusia itu mendengar kata-kata seperti itu? Kemudian Oke, ini menurut aku adalah hal yang tidak make sense. Kita sudah melihat berita-beritanya tentang komentar orang tua Ayu Ting Ting yang bilang bagian ini. Sebenarnya kan di komentarnya mereka pada saat di wawancara TV itu, kalau seandainya hukum memperbolehkan orang tuanya menjadi jaminan, kita akan jamin tuh orang tuanya biar si KD pulang, kan kalau. Nah, mungkin pengacara ini kan kalau memang ada bukti nyata, karena kan pada saat persidangan ya nggak boleh dong hanya sekedar opini, apalagi anak kecil kan ya, belum balik, belum dewasa, dia tidak tahu apa yang sedang dikatakannya, terus juga yang penting adalah bukti. Yang bukti beredar sekarang adalah orang tuanya itu kan mengatakan kalau seandainya orang tua KD ini bisa menjadikan jaminan, akan dijadikan jaminan. Apakah ini termasuk dalam kategori ancaman? Berlebihan sih menurut aku. Ancaman tuh misalnya
kamu saya bunuh nanti ya, hati-hati kamu. Nah itu kan ancaman. Kalau ini kan kalau gitu ya, kita sudah melihat beritanya banyak karena ini kan sudah hampir sebulan lalu kita membahasnya tentang ya komentar ini juga kan yang menjadi pro kontra di Indonesia. Terlepas dari itu semua sebenarnya ini adalah salah satu bentuk kayak kekesalan aja sih orang tua gitu kan, capek-capek lo datang ke Bojonegoro dari Jakarta, ngeluarin duit, ngeluarin waktu. Kalau memang dia tuh nggak kesel banget, nggak bisa ngomong lebih baik-baik, nggak mungkin mereka tuh akan datang ke Bojonegoro gitu. Menurut aku ini langkah yang kurang begitu elegan ya, bukan elegan sih, kurang begitu cerdas ya orang tua KD memberikan kuasa hukumnya untuk melapor balik orang tua Ayu Ting Ting. Itu bisa bahaya sih karena ada tahapan berikutnya laporan Ayu Ting Ting di Polda Metro Jaya, yaitu dengan tahapan adalah mediasi. Kalau sudah seperti ini saling lapor kayaknya agak sulit ya untuk terjadi mediasi, padahal aku masih berharap ya akan terjadinya mediasi antara kedua orang ini. Oke, kita dengarkan sekarang pendapat dari pengacara Ayu Ting Ting. Dibuktikan aja apakah memang benar kunjungan orang tuanya Ayu itu memberikan dampak yang seperti apa yang mereka sampaikan, ya. Kalau misalnya kunjungan yang satu kali aja sudah berdampak seperti itu, coba bayangkan kalau misalnya kemudian ada perbuatan orang yang selama bertahun-tahun melakukan penghinaan, melakukan pelecehan secara tertulis di media sosial. Berapa lama sih? Oke, betul sekali sih. Ini adalah pengacara dari Ivan Gunawan lagi. Ruben Onsu ya, Minola ya, Pak Minola ya. Bayangkan kalau memang seandainya menurut kuasa hukumnya orang tua KD tadi baru sekali dikunjungin, membuat trauma, membuat tidak nyaman. Apa kabar dengan pihaknya Ayu Ting Ting itu bertahun-tahun loh, dan postingannya itu kan bukan cuma 1-2 tapi 1.718 dengan followersnya 47.200 dengan likes, komen pasti sudah jutaan ini karena sudah lebih dari 3 tahun. So, kita nantikan bagaimana perkembangannya. Menurut aku sih, aku menyarankan jangan melaporkan balik ya, karena menurut aku sih bakal ditolak sama Polda Jawa Timur karena mungkin terlalu lemah laporannya begitu. Karena seperti kalian tahu, pada saat seseorang melaporkan kasus ke kepolisian tidak serta-merta menerima. Ada proses penyelidikan terlebih dulu. Kalau sudah kuat, baru akan dinaikkan ke tahapan berikutnya, yaitu adalah pemeriksaan atau wawancara terlapor, pelapor, tahapan mediasi. Kalau nggak berhasil baru naik ke pengadilan begitu. Oke, I think that's all for today. Kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Tinggalkan komentar kalian mengenai video ini dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Berikan juga like dan kalau suka subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya. Bye bye.